Masih dalam rangka bulan Oktober, bulan Halloween ya. Yes. Jadi kita masih bakal review film-film horor. Kita baru nemu film horor yang gila ya dari Malaysia. Yes. Sangat keren sekali itu filmnya ya. Judulnya adalah Roh. Judulnya saja sudah singkat, padat, tapi udah langsung tahu ya. Ini film bakal tentang apa gitu. Ini sutradaranya adalah Emir Ezwan ya, kalau nggak salah namanya. Dan dia ini pas aku lihat, ternyata ini debut film panjang dia. Gokil sekali ya. Jadi kalau kalian mungkin suka horor-horor Hollywood yang sangat low-key ya, bukan lagunya Nicki, yaitu adalah The Witch, terus ada Hereditary. Roh ini punya nuansa yang sama lah. Film ini menceritakan tentang keluarga kecil yang tinggal di tengah hutan, dan mereka didatangi oleh gadis kecil ya. Tanpa sengaja setelah kedatangan gadis kecil itu mulai bermunculan hal-hal aneh ya yang mengakibatkan hilangnya nyawa mereka satu persatu. Cuman first impression tuh ini horor bener-bener bagus banget gambarnya gitu. Iya, gambarnya. Gila ya. Ini secara sinematografi oke banget lah asli. Enak dilihat lah. Iya bener, setnya tuh ya susah lah gitu ya, alam liar, hutan, tahu sendiri lah gimana gitu kalau syuting di tempat-tempat kayak gitu. Tapi gila, bagus banget ini sinematografinya, depth-nya bagus banget. Terus komposisi si karakter sama tempat gitu, itu tuh kayak diatur banget gitu ngelihatnya. Selain gambarnya yang dilihat ya wardrobe sama make up-nya lah. Ya benar-benar ya. Believable lah ya. Bajunya apa sih, dia kayak sarung gitu Iya, nggak sih? iya, Yang iya. kecil itu yang pakai sarung sampai sini. Gitulah pokoknya, mungkin tradisi sana kali. Iya, baju-baju tradisional lah ya. Jadi kayak mirip-mirip lah kalau kita lihatnya kayak ada semi-semi kebaya gitu ya. Jadi kayak ini sih menegaskan waktunya kali ya, yaitu dia mungkin bisa jadi ini masa lalu gitu ya. Cuman kita nggak pernah tahu tepatnya kapan gitu, karena emang nggak pernah disinggung sama sekali gitu. Menariknya adalah film ini sebenarnya horor yang bisa dibilang cukup religius ya. Iya. Bener nggak sih? Dari awal muncul juga Benar-benar gitu ya. iya, karena ini sebenarnya cerita klasik itu tentang gimana setan menggoda manusia gitu ya. Cuman si Emir Ezwan ini mungkin menerjemahkannya ya ke film ini gitu ya, apa yang terjadi ketika ada setan yang menggoda manusia dan manusia itu hilang arah gitu loh. Yang anaknya ngomong, emang terakhir kali kapan emak menghadap Tuhannya gitu Ya, ya, iya, kata-kata iya. kayak gitu, karena Gitu. kan mereka digoda gitu kan. Iya. Terus dia kayak nggak bisa jawab gitu. Iya benar-benar itu jadi gila sih, itu jadi kayak bagus gitu, muatan kayak gitunya tuh secara apa namanya tipis-tipis ada gitu, tapi kayak nggak menggurui kayak itu tuh film horor Malaysia yang lain tuh. Yang mana? Munafik sama pengikutnya di Indonesia, Roh Fasik. Aku nggak nonton dua-duanya. Ini Roh doang ya, awas kalian kalau sampai nonton Roh Fasik ya. Opening pertama film ini juga oke banget sih, maksudnya dari looks gitu kan, ada rumah kebakar di tengah hutan, terus ada gadis kecil gitu di tengahnya. Anjay gila, Sebenarnya perempuan tanah jahanam. Anjay gila. Sebenarnya pas pertama mulai gitu aku sempet inget film itu tuh, siapa yang Niko? Motel Asasi ya. Iya, aku pertama gitu. Iya ya, astaga. Awalnya cuman ya jauh ya. Jauh banget ya. Ya cuman kan awal mulai gitu kan. Gitu ya awal Kayak mulanya ya. dibakar, terus nggak jelas gitu pohon-pohon itu Ah, bener-bener di hutan juga. Iya, terus pohon yang kering-kering gitu terus dibakar. Terus ya udah. Lupakan tapi ya. Gitu. Seperti diceritakan urban legend sana nggak sih? Iya kali ya, bisa Iya, jadi soalnya sih. kan gue bilang kalau misalnya tiba-tiba malam-malam ada suara burung, Benar. itu tandanya ada sesuatu. Iya, iya, kayak iya. gitu. Kita tuh harus ngapain gitu. Benar, Salah benar. satu penangkalnya yang pakai batu. Ketok-ketok harus ngomong apa. 2 kali, terus ngomong apa, iya. Ada inilah mantranya. Kayak cerita rakyat kali ya Iya, yang di mungkin, sana. mungkin. Urban legendnya kan kita nggak tahu, tapi pas diikutin sih seru sih. Bener. Jadi kayak udah jelas tuh ada urban legend itu diceritain sama si ibunya gitu, tapi ternyata kejadian itu juga yang terjadi gitu ya sama mereka gitu, dan itu tuh ya oke sih, kayak apa bridgingnya oke lah gitu ya. Ngingetin sama The Wailing juga sih. Kayak ada apa namanya pergulatan para orang pintar gitu kan. Di sini kayak si nenek-nenek si Atok ini kayak dukun lah ya. Dia kayak orang pintarnya gitu di sana gitu. Si kakek-kakek ini juga kayak tahu lebih banyak gitu dari keluarga ini gitu ya. Jadi kayak adu ilmu tapi ya somehow nggak heboh kayak di sinetron Indosiar gitu maksudnya. Tapi ya bagus aja gitu dikemasnya. Kalau aku sih suka ini, dia tuh nggak terlalu banyak omong justru. Benar. Sedikit-sedikit tapi kena, ditambah sama suasananya, Iya. sama bunyi-bunyi yang ada gitu loh. Jadi
lumayan sih. Iya, film ini tuh bener-bener show don't tell banget lah gitu ya. Minim dialog tapi dari visualnya lu bisa tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kalau ngomongin yang kurangnya juga mungkin apa ya, lebih ke interpretasi ceritanya kali ya. Tapi itu sebenarnya bagus sih, kayak dibalikin lagi ke penonton gitu. Setannya tuh yang mana sih gitu. Lu mau lebih percaya siapa gitu kayak gitu ya. Itu sih sebenarnya bukan hal yang nggak jelas ya, cuman emang dibalikin lagi ke penonton sih. Tapi dari inti ceritanya kita udah tahu gitu. Ada setan yang menggoda manusia dan setan kadang bisa menyerupai manusia gitu ya. Clue-cluenya udah disebut gitu ya sama ibunya, jangan selalu percaya apa yang ada di hutan kayak gitu-gitu kan. Jangan percaya apa yang kamu lihat tapi kamu dengar. Kayak gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kayak udah di-planting gitu dari awal dan kita tahu gitu sebenarnya kita lihat nanti di penghujung film tuh siapa gitu dan kenapa. Itu kata aku sih cukup oke sih, maksudnya penjelasannya gitu. Aku nggak tahu mungkin kebanyakan nonton film atau gimana ya. Kalau misalnya menurut aku ada karakter yang di-planting dari awal kayak jahat, misterius tapi kayak jahat gitu, dibikin jahat nih. Biasanya sih enggak. Iya, pasti ada sesuatu lah ya. Iya, kayak gitu. Jadi aku tuh kayak udah bisa nebak dari depan gitu kalau Iya. bukan gitu. Kalau ngomongin scene ini sih yang kata ada rusa itu loh. Kan ada rusa yang kegantung gitu, kejebak gitu kan. Terus kayak udah beberapa hari setelah itu si anak kecil itu balik lagi untuk ngambil rusa dan rusanya masih bagus. Iya ya, di hutan harusnya hitungannya cepat dimakan binatang lain juga ya. Iya, terus kan udah mati pasti udah agak busuk lah. Iya, Itu kan kayak hitungannya lebih dari 3 hari ya. Sama adegan yang pas di inilah, pas ibunya cerita juga oke sih. Oh iya. Ibunya tuh mau ngisengin Iya, kayaknya. menakutin gitu ya. Kejadian guys. Gila. Dan ya itu dia, mungkin film ini minim jump scare ya, tapi ada suara-suara yang bikin wow. Iya, tapi itu bukan jump scare. Iya, tapi bukan jump scare gitu, tapi itu tuh bikin kita kayak udah fokus tiba-tiba anjir. Iya, soalnya adegan memorable aku tuh salah satunya yang kata si Along ngambil jarum ke bawah. Iya. Kita tuh udah tahu ada di sini, kan nggak kayak ujuk-ujuk Iya. gitu tuh anjir gitu loh. Bener. Ini kok ada kan kelihatan jalan Iya. gini-gini Udah sampai pas banget. udah mau ngambil jarum dia Cas. ikutan jalan. Nah itu kan kita udah tahu gitu, jadi nggak ujuk-ujuk jebret di muka. Benar. Aku juga suka adegan pas ibunya tidur terus dia bangun dari balik lampu. Wah itu klasik banget sih, maksudnya klasik yang sangat bagus dikemasnya gitu ya. Maksudnya si treatment sutradaranya oke banget sih ngeliatin itu gitu. Lu bangun terus ngeliat diri lu sendiri lagi ngapain tapi ya ngebelakangin gitu. Wow. Bunyi batu. Iya, bunyi batu kan, tok yang cerita yang di awal gitu ya. Dia Yang ceritain ke anaknya. Anjay. Si emak berantem sama Along kan, emaknya dikata-katain tuh sama anak setan kedua ini. Iya. Emaknya kabur, tiba-tiba bunyi duk. Iya. Wah, itu. Duk, gitu. Itu gila suaranya. Itu apa? Iya. Semuanya lari gitu ke rumah. Iya. Ternyata begitu deh. Itu tuh ngingetin sama Hereditary yang terakhir yang pas si ibunya ngejar gitu ke loteng. Oh iya. Terus tiba-tiba ada suara. Iya. Nah, itu tuh anjir, itu tuh suara-suara yang anjir gila. Maksudnya aku tuh udah tahu loh itu pasti ada sesuatu ke benda itu gitu ya di adegan itu tuh. Cuman kita kan dari suara itu jadi kayak udah kebangun gitu loh. Duk terus makin kenceng gitu loh, anjir gila. Itu bener sih, the best banget sih itu. Dan di sini nggak ada ya penampakan setan yang kayak gitu, nggak ada. Maksudnya ini kan manusia, roh kan bisa berwujud seperti manusia. Iya, Jadi benar. dibentuk seperti itu. Bener, jarang sekali gitu nonton horor yang kayak gini di Indonesia sekalipun jarang loh. Maksudnya horor religi yang bener-bener kemasannya bagus gitu, ini kelas banget lah gitu. Dengan setting yang sangat minimalis gitu ya, cuman karakternya oke semua gitu. Dapat semua gitu karakternya ya, dari anak kecilnya juga ya. Yang awal Yung Jin versi Malaysia ya. Film panjang debutan ini oke banget sih. Lebih dari oke lah. Oke daripada film-film horor di sini ya. Yang udah dibikin sama saudara kawakan sekaligus. Kalau mau ngomongin skor, berapa untuk Roh? Aku 7,5 tombak. Wanjay. 10. Mantap sekali ya. Kalau aku 8 lah ya. Aku suka vibe-nya. Ala-ala Hollywood gitulah, yang low-key ya. Ingat bukan Niki. Tapi asik lah gitu. Kalau kalian suka film-film horornya A24 gitu, pasti suka sih nonton film Roh ini ya. Silakan cobain nonton ya. Ada di Klik Film. Enak loh, gratis. Kalau kalian bayar 10.000. Itu nggak gratis. Komen juga ya, menurut kalian gimana Roh ini?
Orang Malaysia tidak bilang-bilang ya punya film horor yang bagus. Iya nih. Bosan saya nonton horor Indonesia begini amat ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip. Seperti biasa masih banyak ya, linknya di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga ada film horor asik lagi ya di Halloween ini. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.